Hai, Assalamualaikum, Papi. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjabarkan beberapa peristiwa yang terjadi pada film The Big Short, serta analisis laporan keuangannya. The Big Short adalah sebuah film drama komedi yang didasarkan pada kisah nyata. Plotnya menceritakan krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2008, yang diakibatkan oleh pecahnya bubble investasi pada sektor perumahan. Seperti yang kita ketahui, Amerika adalah negara adidaya, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi akan berdampak ke seluruh perekonomian dunia. Berawal dari runtuhnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika, pada tahun 2007, perusahaan besar seperti Bear Stearns, Morgan Stanley, Citigroup, dan General Motors sudah mulai berjatuhan. Hal ini makin diperparah dengan Lehman Brothers Holdings, yaitu salah satu bank investasi terbesar di Amerika yang mengalami pailit pada September 2008. Sedangkan arti pailit adalah sebuah proses di mana seorang debitur mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit di dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga. Sehingga perusahaan memperdagangkan surat-surat berharga di sektor properti Amerika Serikat dalam jumlah yang besar. Nah, hal tersebut mengakibatkan beberapa bank di Amerika Serikat mengabaikan berbagai risiko pasar. Analis dan investor keuangan telah memprediksi adanya krisis ekonomi karena terciptanya kebijakan subprime mortgage yang berarti pemberian dana pinjaman kredit kepemilikan rumah atau KPR kepada debitur yang berpenghasilan rendah dan memiliki rating buruk. Dalam cerita ini, tokoh Michael Burry mengambil peluang sebelum terjadinya krisis moneter dengan cara meminjam saham untuk pasar properti di AS ke beberapa perusahaan sekuritas dan berharap harga saham itu anjlok. Teknik semacam ini kerap dilakukan para investor dengan tingkat risiko yang tinggi. Peristiwa sebelum terjadinya krisis moneter 2008. Jadi, pada tahun 70-an, perbankan yang didambakan untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar hanyalah omong kosong belaka. Yang mereka lakukan hanyalah menjual asuransi dan akuntansi sampai akhirnya Lewis Ranieri datang di tempat kejadian di Salomon Brothers. Lewis Ranieri mengubah perbankan dengan ide mortgage-backed security atau MBS, yaitu obligasi hipotek atas pembelian rumah dengan kredit pemilik rumah atau KPR. Obligasi ini memiliki level AAA. Lalu, penurunan tingkat suku bunga 1%. Pada tahun 2001, Bank Sentral Amerika Federal Reserve atau the Fed mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga 1%. Turunnya suku bunga ini juga memengaruhi tingkat suku bunga di perbankan. Kebijakan ini sebenarnya menguntungkan rakyat Amerika karena cicilan untuk KPR menjadi murah. Hal tersebut dianggap menguntungkan dan menjadi peluang bagi lembaga penyedia KPR. Demi meningkatkan keuntungan yang lebih besar, Lehman Brothers Holdings Inc. sebagai salah satu lembaga penyedia KPR mengambil langkah kredit subprime mortgage. Artinya, jika orang yang mengajukan KPR tidak bisa membayar, maka KPR akan disita dan akan dijual lebih tinggi. Pengajuan KPR kepada subprime mortgage. Pengajuan KPR dengan subprime mortgage memiliki resiko yang tinggi, sehingga lembaga investasi dan lembaga pemberi nilai untuk melakukan obligasi bermain kotor. Subprime mortgage yang seharusnya memiliki nilai obligasi B terus dikemas menjadi obligasi ke level AAA. Hal ini dilakukan karena syarat bunga yang terlalu tinggi sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayar dan berujung pada rumah tersebut tidak laku lagi ketika dijual di pasaran yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembayaran tersebut. Dapat diartikan bahwa melalui subprime mortgage ini nilai pasar properti turun dan berpengaruh juga pada turunnya nilai MBS atau obligasi hipoteknya. Hampir tidak ada yang sadar dengan permainan ini, kecuali 4 orang pria yang bertaruh melawan pasar properti. Mereka membeli swap untuk obligasi hipotek yang sering disebut Credit Default Swap atau CDS, yang akan mendapatkan bayaran ketika obligasi pokok jatuh. Nilai obligasi jatuh hanya ketika jutaan orang Amerika tidak membayar hipotek mereka, dan itu tidak pernah terjadi karena pihak perusahaan menganggap bahwa nilai pasar properti akan memiliki presentasi yang terus naik, tidak pernah jatuh. Sistem pembelian ini sama dengan asuransi yang akan dibayar jika obligasi hipotek jatuh dan melakukan pembayaran premi bulanan jika obligasi hipotek naik. Selanjutnya, kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Pada tahun 2004, The Fed
melakukan suku bunga yang mempengaruhi suku bunga di perbankan untuk mengendalikan inflasi. Hal ini berdampak pada cicilan perumahan yang semakin melonjak dan memberatkan golongan subprime mortgage. Angka gagal bayar MBS pun semakin meningkat. The Fed dan lembaga keuangan lainnya menganggap hal ini bersifat regional dan sementara, namun ternyata perkiraan mereka salah. Semakin banyak rumah-rumah yang disita, tetapi tidak ada yang mau membeli rumah tersebut. Hancurnya pasar properti di Amerika. Pada tahun 2007, diadakan American Securitization Forum di Las Vegas yang mengatakan bahwa kerugian atas subprime hanyalah sebesar 5% dan hipotek tetap dijadikan sebagai landasan dalam meraup keuntungan. Sampai akhirnya kebenaran terungkap dan nilai obligasi hipotek terus menurun. Dengan banyaknya penawaran dibandingkan permintaan, harga pasar menjadi turun, yang membuat perusahaan investasi ambruk pada tahun 2007 dan diikuti dengan Lehman Brothers Holdings Incorporation yang pailit serta jatuhnya bank-bank investasi di Amerika pada tahun 2008. Kemudian, The Fed kembali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dari kejadian tersebut, 5 triliun dolar uang pensiun, nilai real estate, tabungan, dan obligasi lenyap. 8 juta orang kehilangan pekerjaan, 6 juta orang kehilangan rumah, dan ini hanya terjadi di Amerika. Lalu, bagaimana hubungannya dengan analisis laporan keuangan? The Big Short memiliki arti pengeksekusian dalam jumlah besar. Kami menangkap bahwa pengeksekusian di sini adalah pembelian swap untuk obligasi hipotek atau yang dikenal dengan nama credit default swap dengan mengharapkan turunnya nilai obligasi di pasar properti yang tengah naik daun kala itu. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Hal ini dilakukan oleh Michael Burry dalam rangka menganalisis pasar properti Amerika. Ia melihat bahwa nilai obligasi telah dimanipulasi dan akan jatuh di masa yang akan datang. Manipulasi oleh lembaga perbankan Amerika ini meninggalkan kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yaitu keandalan. Hal ini membuat Michael Burry mengambil langkah untuk membeli swap untuk obligasi hipotek yang disebut dengan credit default swap yang mirip dengan pengasuransian agar mendapatkan keuntungan ketika nilai obligasi tersebut jatuh. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jared Venet, Mark Baum, dan teman-temannya, serta Jamie Shipley dan Charlie Geller. Informasi-informasi yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan ditelaah menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil resiko tersebut. Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada tahun 2001 berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan kredit dan memudahkan pinjaman bagi pelaku bisnis karena memiliki bunga yang rendah. Dengan turunnya suku bunga, biaya pinjaman yang ditetapkan pada perusahaan ekspor dan impor pun akan ikut turun, seperti pinjaman di bank yang diharapkan mampu meningkatkan minat dalam melakukan investasi ke dalam negeri agar mendorong pergerakan ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain itu, jumlah uang beredar juga akan semakin bertambah dan harga barang kembali naik, sehingga para pengusaha dapat berproduksi dengan baik. Sebaliknya, ketika The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang terjadi pada tahun 2004 dan 2008, daya beli masyarakat terhadap produk perumahan menjadi menurun karena harga yang sangat mahal dengan pendapatan yang tidak bertambah, sehingga memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Bubble ekonomi atau yang dikenal dengan perekonomian gelembung sabun di Amerika melakukan pembiakan uang dengan cepat dan mudah, namun tidak memiliki isi. Harga saham di Wall Street seringkali melonjak naik secara mendadak, padahal tidak ada perubahan pada laporan keuangan yang signifikan. Hal tersebut merupakan bom waktu hingga menunggu gelembungnya pecah.